pagi Bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Bosku, Pemprov DKI Jakarta memutuskan untuk meniadakan sementara pembatasan kendaraan sistem ganjil genap. Kebijakan ini diputuskan setelah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberlakukan kembali pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Tentunya dengan memperhatikan kapasitas penumpang kendaraan juga ya Bosku. Ganjil genap ini akan ditiadakan mulai Senin 14 September 2020. Walaupun sebenarnya PSBB ini menimbulkan pro dan kontra ya Bosku, namun kami yakin ini semua demi kebaikan kita bersama ya. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini, Jumat 11 September 2020 dengan episode Kompor Meleduk. Maka dari itu, jangan kemana-mana ya Bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US Final Demand Month on Month yang turun dari sebelumnya 0,6% menjadi 0,3%, sementara year on year naik dari sebelumnya minus 0,4% menjadi minus 0,2%. Kemudian ada dari US Initial Jobless Claims yang tidak berubah di 884K. Kemudian ada dari US Continuing Claims yang naik dari sebelumnya 13.292K menjadi 13.385K. Kemudian kita beralih ke corporate news. Ada berita dari PT Rockfields Property Indonesia Tbk atau ROCK yang bakal fokus mengembangkan bisnisnya di kawasan segitiga bisnis Jakarta dari iqplus.info. Kemudian ada dari PT Timah Tbk atau TIMS yang telah mengeluarkan dana sekitar 11,51 miliar rupiah untuk kegiatan eksplorasi dan investasi dari iqplus.info. Kemudian ada dari PT Tridomain Performance Materials Tbk atau TDPM yang mencatatkan penjualan sebesar 110,66 juta US dollar, turun 27,38% dibandingkan penjualan semester 1 2019 yang mencapai 152,41 juta US dollar dari kontan.co.id. Kemudian pada perdagangan hari Kamis tanggal 10 September 2020, IHSG ditutup melemah 257 poin atau 5% menjadi 4.891. Sektor keuangan, aneka industri, industri dasar, perkebunan, pertambangan, industri konsumsi, infrastruktur, perdagangan, properti bergerak negatif dan menjadi kontributor terbesar pada penurunan IHSG kemarin. Investor asing membukukan penjualan bersih sebesar 659 miliar rupiah. Kemudian kita akan mulai market review kita hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari sebuah usaha, sebuah doa. Seperti yang sudah diprediksikan oleh banyak orang, Bank Sentral Eropa mempertahankan tingkat suku bunga untuk tidak berubah. Ditambah lagi Bank Sentral Eropa demi menjaga perekonomiannya, mereka akan tetap mempertahankan stimulus moneter untuk mendorong pemulihan agar dapat berlangsung lebih cepat. Christine Lagarde, Presiden Bank Sentral Eropa, mengatakan bahwa mereka akan melakukan pembelian obligasi dengan nilai 1,35 triliun euro atau senilai dengan 1,6 triliun dolar. Hal ini dilakukan untuk menjaga likuiditas tetap terjaga di pasar serta menjaga biaya pinjaman untuk tetap rendah. Bank Sentral Eropa juga telah memperkirakan perekonomian akan mengalami kontraksi sebesar 8% pada tahun 2020 dan ada potensi mengalami peningkatan sebesar 5% terhadap perekonomian pada tahun 2021. Euro yang menguat lebih dari 10% terhadap US dollar membuat Bank Sentral Eropa harus berupaya lebih keras karena nilai tukar tentu akan mempengaruhi kebijakan moneter yang akan diambil. Para pejabat sejauh ini akan lebih hati-hati dalam menilai dan mengevaluasi informasi yang masuk termasuk perkembangan nilai tukar. Kekuatan pemulihan perekonomian masih dihadapkan oleh ketidakpastian yang masih signifikan karena masih harus bergantung terhadap bagaimana wabah virus corona usai. Kami melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Bank Sentral sejauh ini masih dalam posisi normatif sehingga tidak banyak yang dilihat pada pertemuan Bank Sentral Eropa kemarin. Meskipun demikian, kami melihat bahwa Bank Sentral Eropa siap untuk melakukan apapun yang dibutuhkan untuk mendorong perekonomian melangkah maju. Kemudian cerita selanjutnya datang dari Kompor Meleduk. Lagi-lagi provokasi bak kompor meleduk yang dimana Menteri Luar Negeri Amerika Michael Pompeo mengajak kepada negara-negara Asia Tenggara untuk kembali meninjau hubungannya dengan perusahaan milik Cina. Hal tersebut dilakukan karena meningkatnya tekanan pada wilayah Laut Cina Selatan. Pompeo juga mengatakan bahwa setiap pertimbangan bisnis
harus dipikirkan kembali khususnya terkait dengan perusahaan Cina yang menindas negara-negara pesisir ASEAN di Laut Cina Selatan. Ketegangan di Laut Cina Selatan terus mengalami peningkatan dalam beberapa bulan terakhir. Puncaknya adalah ketika bulan Juli Amerika secara eksplisit menolak klaim dari pihak perairan Cina. Pernyataan Pompeo tersebut muncul setelah Amerika bulan lalu memberikan pengumuman terkait dengan pembatasan perdagangan dan visa pada 24 perusahaan karena perusahaan tersebut membantu Cina untuk merebut kembali dan melakukan militerisasi pada bagian pos terdepan yang disengketakan. Dalam pertemuan tersebut, Pompeo menyampaikan keprihatinannya atas tindakan yang dilakukan oleh Cina di Laut Cina Selatan karena apa yang diklaim oleh Cina merupakan pelanggaran terhadap keputusan pengadilan internasional pada tahun 2016 silam. Diplomat tinggi dari Vietnam mengatakan bahwa negara-negara di Asia Tenggara ingin Amerika turut berperan dalam menjaga perdamaian di Laut Cina Selatan. Menteri Luar Negeri Vietnam Pham Binh Minh juga mengatakan bahwa Asia Tenggara menyambut baik kontribusi konstruktif dan responsif dari Amerika terhadap upaya ASEAN untuk menjaga perdamaian, stabilitas, dan perkembangan di Laut Cina Selatan. Vietnam, Filipina, Brunei, dan Malaysia telah terlibat dalam sengketa wilayah dengan Cina, yang dimana hal tersebut menurunkan kemampuan mereka dalam mengambil hasil bumi seperti ikan, minyak, dan gas dari wilayah lepas pantai. Namun, seakan tidak mau kalah dalam KTT yang sama namun sehari sebelumnya, Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi mengatakan kepada para Menteri Luar Negeri Asia Tenggara bahwa Amerika lah yang campur tangan terkait dengan sengketa tersebut karena tujuan politiknya sendiri. Yi juga menambahkan bahwa Amerika telah menjadi salah satu faktor yang berbahaya yang merusak perdamaian di Laut Cina Selatan. Pada hari Rabu kemarin, Wang juga mengatakan bahwa klaim Cina atas pulau-pulau di Laut Cina Selatan memiliki dasar sejarah dan hukum yang cukup. Seakan-akan terus membela diri, Wang juga mengatakan bahwa konstruksi Cina di beberapa kepulauan tersebut adalah untuk meningkatkan kondisi kehidupan dan menyediakan fasilitas untuk masyarakat di wilayah tersebut. Kami juga jadi sedikit bingung, mana yang benar dan mana yang salah, karena KTT yang seharusnya menjadi tempat ajang berdiskusi untuk solusi, seakan-akan dibuat menjadi persidangan cinta antara Amerika dan Cina yang saling menunjukkan bahwa posisinya masing-masing adalah benar. Sesuatu hal yang lucu menurut kami ketika yang dilihat adalah perbedaan dan bukan persamaan. Untuk mendapatkan dan mewujudkan banyak kebaikan, persamaan adalah sesuatu yang harus diperhatikan dan bukan perbedaan. Kemudian cerita selanjutnya datang dari ASEAN. Perdagangan antara ASEAN Cina tumbuh hingga 5,6% mencapai 300 miliar US dollar pada kuartal 2 2020. Hal yang menjadi topik utama pembicaraan dalam forum tersebut adalah pentingnya hubungan bilateral antara negara ASEAN Cina guna memberikan dampak pemulihan ekonomi. Kerjasama yang saat ini sedang berjalan salah satunya yaitu dalam kerangka ASEAN China FTA atau Free Trade Agreement Joint Committee dan ASEAN China Center. Di samping kerjasama ekonomi, ASEAN juga mengungkapkan pentingnya kerjasama dalam konteks kesehatan terutama vaksin. Tentu, saat ini kita semua berharap ASEAN China dapat bekerja sama untuk mewujudkan akses yang adil terhadap vaksin yang aman dan terjangkau bagi seluruh negara. Sepanjang tahun 2019, Cina menjadi negara teratas dalam bermitra dagang dengan Indonesia, di mana Cina dan Indonesia telah mencatatkan perdagangan sebesar 78.900,70 juta dolar. Ancaman resesi yang telah bergaung dalam beberapa bulan belakangan ini memang cukup memberikan tekanan pada aktivitas bisnis, di mana ekspor telah melambat setelah permintaan pada pasar global belum dapat pulih sesuai dengan proyeksi para ekonom. Sehingga berdasarkan teknikal analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak melemah dan ditradingkan pada level 4.811 hingga 4.972. Ada potensi rebound yang tentu kami harapkan setelah IHSG dibuat terjerembab oleh kekuatan PSBB total. Namun kami melihat IHSG masih membutuhkan waktu untuk mengalami kebangkitan. Akan menjadi sesuatu yang menarik apabila ternyata IHSG hari ini merona hijau. Berikut stok watch pilar emas hari ini. Yang pertama ada dari TLKM, yang kedua ada dari ICBP, dan yang ketiga ada dari HIL. Berikut dua saham yang kami analisa hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari TDPM atau PT Tridomain Performance Materials Tbk yang mencatatkan penjualan sebesar 110,66 juta US dollar, turun 27,38% dibanding penjualan semester 1 2019 yang mencapai 152,41 juta US dollar. Turunnya penjualan perusahaan memberikan laba bersih yang dibukukan perusahaan mengalami penurunan. Penurunan penjualan TDPM yang menurun nampaknya menjadi sebab.
Sepanjang semester 1 2020, penjualan emiten subsektor industri kimia itu mencapai 110,66 juta US dollar, turun 27,39% dibandingkan penjualan pada semester 1 2019 yang bisa mencapai 152,41 juta US dollar. Dan penurunan penjualan antara lain dikontribusi sektor penjualan barang jadi lokal dan barang jadi ekspor. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bullish dengan target 155 dan tingkat probabilitas sebesar 68%. Kemudian yang kedua ada dari XL atau PT XL Axiata Tbk yang bersinergi dengan penyedia layanan OTT melalui XL Home. Layanan over the top adalah layanan dengan konten berupa data, informasi atau multimedia yang berjalan melalui jaringan internet. Layanan OTT bisa dikatakan menumpang karena layanan ini beroperasi di atas jaringan internet milik sebuah operator telekomunikasi. Hal ini tentunya bagian dari perusahaan dalam memberikan fasilitas kepada pelanggan XL dengan memberikan layanan inovatif yang bisa menjadi tumpuan bisnis di masa depan. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 1.800 dan tingkat probabilitas sebesar 73%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari Pilar Mas. Untuk review market kita kali ini ya Bosku. Untuk info lebih lengkapnya, Bosku bisa download PDF dengan klik link di bawah video ini atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para Bosku ya. Kita akan bertemu lagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.